Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati Marantika, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 1, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Surah Al-Hasyr yang dalam bahasa Arab Al-Hasyr atau berarti pengusiran adalah surat ke-59 dari Al-Qur'an. Surat ini adalah tergolong ke dalam surat Al-Madaniyah dan terdiri atas 24 ayat. Dinamakan surah Al-Hasyr yang berarti pengusiran diambil dari perkataan Al-Hasyr yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suku Yahudi yang bernama Bani Nadir yang berdiam di sekitar kota Madinah. Untuk menjelaskan surah Al-Hasyr ini, saya akan membacakan ayat dari surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu akalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam beberapa ayat tersebut, saya mengambil beberapa tafsir dari beberapa sumber. Tafsir yang pertama yaitu Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk melakukan kehendak dari keimanan dan konsekuensinya, yaitu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan dan dalam setiap keadaan, serta memperhatikan perintah Allah baik syariatnya maupun batasannya.
serta memperhatikan apa yang dapat memberi mereka manfaat dan membuat mereka celaka, serta memperhatikan hasil dari amal yang baik dan amal yang buruk di hari kiamat, karena ketika mereka menjadikan akhirat di hadapan matanya dan di depan hatinya, maka mereka akan bersungguh-sungguh memperbanyak amal yang dapat membuat mereka berbahagia di sana. Menyingkirkan penghalang yang dapat menghentikan mereka dari melakukan perjalanan atau menghalangi mereka atau bahkan memalingkan mereka darinya. Demikian juga ketika mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti terhadap apa yang mereka kerjakan, di mana amal mereka tidak ada yang tersembunyi baginya dan tidak akan sia-sia serta diremehkannya, maka yang demikian dapat membuat mereka semakin semangat beramal soleh. Ayat ini merupakan asas dalam introspeksi diri dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Ketika ia melihat ada yang cacat, maka segeralah disusul dengan mencabutnya. Bertobat secara tulus, yaitu taubat nasuha, dan berpaling dari segala sebab yang dapat membawa dirinya kepada cacat tersebut. Demikian juga ketika ia melihat kekurangan pada dirinya dalam menjalankan perintah Allah, maka ia mengerahkan kemampuannya sambil meminta pertolongan kepada Tuhannya untuk dapat menyempurnakan kekurangan itu dan memperbaiki serta mengukur antara nikmat-nikmat Allah dan ihsan-ihsannya yang banyak dengan kekurangan pada amalnya, di mana hal itu akan membuatnya semakin malu kepadanya. Sungguh rugi seorang yang lalai terhadap masalah ini dan mirip dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalai dari mengingatnya serta lalai dari memenuhi haknya dan mendatangi keuntungan terbatas bagi dirinya dan hawa nafsunya, sehingga mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa terhadap maslahat diri mereka. Maka keadaan mereka menjadi melampaui batas. Mereka pulang ke akhirat dengan membawa kerugian di dunia dan akhirat, serta tertipu dengan tipuan yang sulit ditutupi, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Tafsir yang kedua yaitu, janganlah kamu lupa mengingat Allah, sehingga Dia menjadikan kamu lupa beramal soleh untuk maslahat dirimu, karena balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Untuk tafsir yang ketiga yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan menjatuhkan diri mereka ke lembah kemaksiatan. Maksudnya, apakah sama antara orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah dan memperhatikan amal yang dilakukannya untuk menghadapi akhirat sehingga ia berhak mendapatkan surga dan kehidupan yang menyenangkan dengan orang-orang yang lalai mengingat Allah, melupakan hak-haknya sehingga ia pun menjadi celaka di dunia dan berhak mendapatkan neraka di akhirat. Yang pertama memperoleh kemenangan, sedangkan yang kedua memperoleh kerugian. Dalam tafsir yang kelima, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada hamba-hambanya apa yang telah Dia terangkan, demikian pula Dia telah menyebutkan perintah dan larangan, di mana hal ini mengharuskan mereka untuk bersegera kepada apa yang diserukan itu, dan meskipun hati mereka dalam hal kerasnya seperti gunung, namun dalam Al-Quran ini, karena dalam nasihatnya dan perintah-perintah dan larangan-larangannya mengandung hikmah dan maslahat, maka sekiranya diturunkan ke atas suatu gunung, tentu engkau akan melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dan ia dijadikan mampu membedakan seperti halnya manusia. Untuk yang ketujuh, ayat ini dan setelahnya mengandung banyak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agung, perkaranya dan indah buktinya. Dia memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah karena kesempurnaannya. Oleh karena itu, sesembahan selain Allah adalah batil, tidak berhak disembah karena keadaan yang fakir, lemah, dan memiliki banyak kekurangan. Dalam tafsir yang ke-8, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan pengetahuannya yang menyeluruh, baik yang gaib, baik di makhluk maupun yang tidak gaib atau tampak. Demikian juga dengan meratanya rahmatnya yang mengena kepada segala sesuatu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi lagi bahwa hanya Allah yang memiliki segala sesuatu, baik alam bagian atas, alam bagian bawah, maupun penghuninya, semuanya milik Allah dan diatur olehnya. Yang kesembilan, dari segala yang tidak layak baginya. Untuk tafsir yang 10 yaitu yang selamat dari aib dan kekurangan, yang diagungkan dan dimuliakan. 11. Bisa juga diartikan yang membenarkan para rasulnya dengan mukjizat,
dengan hujjah dan bukti. Dalam tafsir ke-12, dia tidak dapat dikalahkan, bahkan dia menundukkan segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Dia yang kita maksud dalam hal ini adalah Allah. Tafsir ke-13, dia menundukkan semua makhluk, menutupi hati orang yang bersedih dan mengkayakan orang yang fakir. Dalam tafsir ke-14, dia memiliki kebesaran dan keagungan. Dia bersih dari segala aib, kekurangan, dan kezoliman. Dalam tafsir ke-15, ini adalah pensuciannya secara umum dari segala sifat yang diberikan dari orang-orang yang musyrik untuknya. Dalam tafsir 16, nama-nama ini terkait dengan menciptakan, mengatur, dan menentukan, di mana semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan tanpa ada sekutu. Dalam tafsir ke-17, dia memiliki nama-nama yang banyak sekali, di mana tidak ada yang dapat menjumlahkannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, semua namanya adalah indah, sifat-sifat yang sempurna, bahkan menunjukkan sifat yang paling sempurna dan paling agung, di mana tidak ada kekurangan di sana dan dari berbagai sisi. Di antara indahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukainya, menyukai orang yang menyukainya, dan menyukai orang-orang yang berdoa dan meminta dengan nama-nama itu. Demikian pula di antara sempurnanya dan bahwa dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi butuh terus kepadanya, bertasbih dengan memujinya, meminta dipenuhi kebutuhannya, lalu dia memberikan apa yang mereka minta itu dari karunia-Nya dan kemurahannya yang dikehendaki oleh rahmat dan hikmah-Nya. Untuk tafsir yang terakhir yaitu apa yang dikehendakinya pasti terjadi dan hal itu tidak terjadi kecuali karena hikmah dan maslahat. Sekian penjelasan singkat tentang surat Al-Hasyr ayat 18-24 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.